Karena kalau seseorang itu sudah masuk ke ranah ruqyah, yaitu satu sisi harus ikhlas. Nah, jin itu sama kayak kita, dia kawin juga, dia berkembang biak juga. Bahkan jin di Indonesia sama jin di Amerika beda kan? Iya. Makanan jin itu tulang, darah, kotoran. Pokoknya amis-amis. Tapi berarti pesugihan tuh ada ya, Bib ya? Ada. Pesugihan ada. Ilmu santet, sihir itu ada. Jadi padahal di dunia nggak ada instan. Iya. Ada sih, Bib. Mie. Mie instan aja dibuka dulu, direbus dulu. Betul. Pasti ada proses. Jadi orang-orang bumi juga yang sekiranya punya keluhan alam gaib bisa hubungi agensinya Habib Syami. Udah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Noni, cangcingnya babe yang ada di 5 tanah Betawi dan sekenanya. Kita podcast sekarang bareng Habib Syami Alatos. Beb, lama nih kita ketemu. Akhirnya bisa berkunjung ke Pilar Rajak, studionya Orang Langit Channel. Orang bumi. Sekarang saya udah sama Habib Syami Alatos, punggawanya alam gaib. Masya Allah. Sehat, alhamdulillah Ustaz Surya. Berhubung antum di sini dan pasarnya alam gaib. Aneh mau nanya-nanya tentang hal-hal gaib. Gimana tuh? Biar orang-orang bumi sedikit banyak paham dah. Ya biar bisa pegangan mereka dah, jaga-jaga. Benar. Ini Bib, kayak gimana sih Bib sebetulnya alam jin, setan dan kawan-kawan itu Bib? Itu satu. Yang kedua, emang bener mereka itu bisa ngewujudin wujudnya di depan kita, bisa ganggu kita apa bagaimana gitu? Coba itu dulu Bib, dua deh Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kehidupan jin dan sebagainya lah. Karena jin dan setan itu kan beda, Sur. Iya. Jadi jin, setan. Jin itu sama kayak kita, makhluknya Allah juga, yang memang diciptakan dari api. Iya. Dan beda dimensi aja. Jadi kita ini sebagai manusia ini dimensi ketiga, mereka ini dimensi keempat. Beda satu dimensi aja. Malaikat dimensi kelima, keenam itu dimensi para aulia Allah, para nabi, para rasul. Dimensi ketujuh itu kuasa Allah Ta'ala. Nah, jin itu sama kayak kita, dia kawin juga, dia berkembang biak juga. Bahkan ada salafun soleh bilang itu jin itu setiap pori-porinya itu alat kelamin. Oh gitu ya. Makanya ada atau permasalahan-permasalahan di luar sana itu yang jin itu nikah sama manusia. Oh bisa Bib? Bisa. Atau jin itu demen sama manusia karena nafsunya terlalu besar sama manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah jin itu bisa ngewujudin? Sangat bisa. Sangat bisa banget. Dan saat jin itu mewujudkan dirinya, tapi bukan wujud aslinya. Oh. Karena nggak ada yang kuat dan nggak ada yang tahu, mungkin kecuali para nabi, para rasul, yang tahu itu wujud aslinya jin tersebut. Jadi hanya perumpamaan aja mereka mewujudkan gitu loh. Dan mereka mengambil energi untuk mewujudkan dirinya itu dari alam pikir kita. Makanya jin di Indonesia sama jin di Amerika beda kan? Iya. Itu mereka ngambil energi dari alam pikir. Kita ketakutan kita apa di sini? Pocong, kuntilanak, tuyul, gondoruwo, itu kan dari alam pikir kita. Oh, jadi mindset kita yang ngebentuk itu, kayak mindset begitu. Kita yang ngebentuk itu diambil energi dari mereka, akhirnya mewujudkan itu. Jadi bentuknya kayak sama yang kita pikirin. Iya. Jadi intinya sih satu, mereka mewujudkan itu hanya untuk nakut-nakutin kita. Nah, makanan dia kan salah satunya energinya takut itu. Energi takut dari manusia itu menjadi energi makan lah ibarat kata untuk mereka. Gitu, Sur.
Oh berarti makhluk halus makan juga gitu. Makan juga. Karena Anda juga pernah dengar kalau katanya kalau kita mau ngencing di luar tempat harus jaga-jaga jangan ngencingin tulang, katanya itu tulang makanan jin. Nah, makanan jin itu tulang, darah, kotoran. Pokoknya yang amis-amis. Oh Bukan mereka itu makan kayak kita ya, iya. tapi hawanya yang dimakan. Oh Makanya kadang tuh ada orang yang nyuguh gitu kan, kayak sesajen, Pesugihan. kayak pesugihan tuh kan ada sesajennya kayak kopi atau makanan, itu mereka ngirup hawanya aja. uapnya gitu ya. Tapi berarti pesugihan tuh ada ya Bib ya? Ada pesugihan, ada ilmu santet, sihir itu ada. Sampai zaman sekarang masih ada tuh Bib? Lebih terbuka. Masih ada yang ngelakuin? Masih. Bahkan Ane juga punya teman dukun, dan itu lebih marak sekarang. Bahkan public figure kita itu pakai begituan. Masih ya? Untuk ini popularitas dia ya jadinya. Masih. Itu kalau pesugihan gitu ada efek sampingnya ya sih Bib? Ada. Jadi pesugihan itu kan ibarat kata kita ini menjanjikan satu sama lain. Take a gift lah. Kita minta sesuatu sama entitas jin tersebut. Nah, jin itu juga minta apa yang kita kasih ke mereka, gitu. Timbal balik, barter. Timbal balik. Makanya ada yang namanya tumbal kan. Maksudnya timbal balik apa untuk mereka, gitu. Biasanya sih yang paling banyak itu anak laki-laki atau anak perempuan, terus ke ibunya, terakhir itu ke jiwa diri kita sendiri yang dikorbankan untuk dia. Dan itu ada jangka waktunya. Ada tempo juga? Ada 5 tahun. Minimal apa maksimal? Minimal. Oh, paling minimal tempo 5 tahun. 5 tahun, maksimal 10 sampai 12. Itu setelah 5 tahun perpanjang apa bagaimana itu? Perpanjang. Tumbal lagi. Kalau misalkan dia 5 tahun stop, bisa nggak tuh, Bib? Nggak bisa. Oh, jadi seumur hidup dong kalau udah perjanjian begitu? Terus. Sampai dia benar-benar tobat. Dan ada orang yang ahli memang di di bidangnya untuk putus perjanjian itu. Oh, jadi kalau orang udah terjun ke dunia pesugihan, dia bisa stop dengan tobat atau ditolong sama orang yang lebih paham dan lebih itu paham ya? Itu, karena dulu Ana pernah ditunjukkan juga sama Mursyid Habib Muhammad Darwin Abdurrahman Syahab di Pekalongan. Itu pernah diajak ke satu laut, satu pantai. Cuman beberapa orang disuruh tutup mata, suruh bacalah beberapa zikir. Itu tiba-tiba dari pantai itu ke tengah laut itu ada jembatan. Nah, jembatan itu, injakan jembatan itu kepala-kepala orang. Minta tolong. Nah, itu kata Abi, kata Mursyid, itulah orang yang pesugihan. Jadi udah selesai, dia nggak bisa bayar tumbal lagi. Akhirnya dia itu mati sebelum waktunya dia memang mati. Jadi ruhnya itu jadi pesuruhnya jin tersebut. Ya itu disuruh jadi Terus jiwa. hitungannya di akhirat gimana gitu dia? Saat itu dan waktunya dia mati ya diambil lagi sama malaikat. Baru disiksa lagi. Ditanya lagi. Double dong. Double. 3 kali malah di akhirat nanti. Yaumil kiamah. Iya. Nah, berarti Habib nih udah sering nanganin orang-orang yang kayak dapat kiriman atau mau berhenti pesugihan, pernah juga begitu, Bib? Pernah, alhamdulillah. Nah, satu aja, Bib. Pengalaman Habib yang sekiranya paling berkesan dan kayaknya nih tantangannya gede nih kalau ngelakuinnya waktu itu. Paling berkesan itu ya pas di Subang. Di Subang itu sampai 4 bulan baru selesai. 4 bulan? 4 bulan itu baru selesai, benar-benar selesai. Itu saat putus karma dari pasien. Si Abah ini dulunya Baduy dalam. Dia keluar untuk menikahi seorang perempuan, tapi ilmunya masih ada karatnya. Nyangkut. Nah, habis itu beliau berobat ke salah satu yang dikatakan namanya Ustadz, ternyata Ustadz dukun. Sampai
anaknya dijadiin korban sama oknum ini nih. sama oknum ini. Jadi di sana sistemnya setiap berobat dimintain susuguhan sampai uangnya habis, baru pasiennya jadi korban, jadi tumbal untuk ilmunya dia. Dan itu masih sampai sekarang. Tapi di kampung itu udah aman, Udah selesai, Bib. udah selesai 4 bulan itu. Tapi ngerjainnya 4 bulan. 4 Itu bulan. paling lama tuh, Bib. Paling Yang lama. habis tanganin. Paling lama 4 bulan. Di situ kena juga kita, mata kiri itu nggak pernah, hampir nggak bisa melek. Kalau melek sakit, sampai kita minta ruangan, kita wirid di situ, kita baca ratib di situ, sampai kita ketiduran. Pas tidur ketemu mursyid, diusap sama mursyid. Nah, pas di mimpi itu keluar tuh jarum 7, 4 karat, 3 emas. Habis itu bangun, alhamdulillah nggak sakit lagi. Ini pas bangun jarumnya nggak ada. Nggak ada. Berarti adanya di mimpinya itu doang. Di goibnya itu. Tapi alhamdulillah saat itu langsung bisa melek lagi. Iya, berarti sama aja itu habis dapat kiriman juga dari itu orang ya. Kena filterannya pasti. Karena kalau seseorang itu sudah masuk ke ranah ruqyah, yaitu satu sisi harus ikhlas. Ikhlasnya apa? Ikhlasnya ya mati dalam keadaan apapun, mati dalam waktu kapanpun, mati dalam sebab apapun. Karena ruqyah itu kan artinya benteng. Maksudnya apa? Kita peruqyah itu adalah kita yang membentengi orang tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya konsepnya gini lah, hakikat ya. Kalau kita bilang hakikat, orang kena santet itu qadratullah untuk Allah menegur dia gitu loh. Nah, kita sebagai orang yang peruqyah, maksudnya untuk mengingatkan dia kepada Allah Ta'ala. Dengan kita menjadi bentengnya dia. Jadi, misalkan adalah si fulan atau si fulanah, kita obatin nih, kita ruqyah. Alhamdulillah dengan izin Allah dia sembuh. Nah, karena dia dikirim misalkan, nah jin ini kan kirimannya balik lagi yang ngirim. Iya. Ngadu dong pasti. Iya. Oh ini nih yang bentengin. Habib ini nih, kiai ini, ustadz ini. Akhirnya nyerangnya ke ustadz atau kiai tersebut. Karena dia yang ngeluarin tuh. Nah, makanya itu yang kita harus benar-benar peruqyah itu kan harus kuat. Siap mental itu, Mim. Siap mental, siap nyawa lah. Siap ini, mau nggak mau. Ya, makanya waktu Habib bilang, ente udah bisa tuh, aneh organ. Aneh nggak mau belakangnya begitu tuh. Ada berat memang. Tapi juga kesiapan kita sebagai peruqyah itu kan ya benar-benar harus, kalau orang itu yang salah, ya ngomong orang itu yang salah. Kan banyak kan di sini, wah ini orang deket nih, saudara, malah nyalain orang. Betul. Padahal inti dari permasalahannya diri sendiri. Nah itu harus jujur lah, kita mau orang itu sakit hati kayak sama kita, mau orang itu bagaimana. Intinya orang itu mau sembuh atau enggak. Kalau mau sembuh ya udah, lo beristighfar, lo punya salah sama orang. Jadi orang-orang bumi dulu tuh aneh sempat sering lah ikut sama Habib. Kita ngeruqyah Habib ya. Memang banyak kesan-kesannya, banyak pengalaman yang aneh ambil. Sampai Habib bilang, nanti udah bisa buat ngeruqyah orang, cuman aneh nggak berani. belum mampu ngelawan nih, Beb. Takut kalau udah itunya mikirin orang-orang tanggungan aneh juga, Beb, ya kan. Kalau Habib masa memang udah profesional itu kan. Aneh Masih walaupun Habib belajar. bilang udah siap, nggak mau dah mendingan ada pasien Habib aja urusannya begitu. Masih belajar. Apalagi waktu lagi kita di Cikampek tuh, Beb. Oh, itu bener-bener kayak tuh rumah kontrakan isinya makhluk halus semua itu. Sampai yang namanya rumah jin. Itu pertama kali, Beb, aneh tahu bentuknya rumah jin kayak begitu tuh. Dan enggak di luar nalar, kok adanya di jendela ya waktu itu. Apa sih, di tralis jendela. Karena kan orang naruh itu atau apa terserah mereka. Barang-barang itu makanya sebenarnya bukan hanya patung dan lukisan aja. Semua itu bisa menjadi rumah. Apalagi kalau rumahnya itu nggak pernah ya dibacain Quran, sholat, atau masuk rumah nggak assalamualaikum, atau baca. Tadi juga, ini kan kita syuting malam ya, gitu. Kita syuting abis nanganin pasien.
ada satu pasien dadakan. Masya Nah, Allah. Bib, hikmah atau apa yang bisa kita ambil dari kejadian tadi pasien, Bib, menurut pandangan antum? Dah, tadi yang kita Kasusnya apa dah? kasusnya kan satu pikiran. Satu pikiran yang numpuk, kedua memang dia pelaku sesuatu Pesugihan. hal pesugihan yang jelek. Nah, kita gini loh, kalau lo mau sukses atau mau mendapatkan rezeki lah yang banyak, kan kita punya yang maha kaya. Kita punya yang maha pasti membantu, yaitu Allah Ta'ala. Gak usah pakai pesugihan sebenarnya, tinggal kita yang ngikutin apa yang Rasulullah ajarkan. Ya udah, Banyak sebetulnya, Bib, ya. banyak dengan Cuman emang manusia kan pengennya instan, Bib. nah itu dia, padahal di dunia nggak ada instan. Iya, ada Ya. sih, Bib. Mie. Apa? Mie instan aja dibuka dulu, ya nggak? Direbus dulu, Betul. pasti ada proses. Iya. Nah, kebanyakan memang orang itu nggak sabar dengan Ya, proses. betul. Intinya sih hikmah di malam ini itu yaitu yang penting lo percaya sama Allah, lo yakin sama Tuhan lo, ya lo bagaimana bercinta kasih kepada Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita mau sebenarnya. Tapi emang bener-bener yang namanya pesugihan itu masih bisa ketolong dengan di stop, Bib. Masih Iya. Selagi ada niat mau ambil. segala lagi ada niat, selagi memang ada usaha dan memang benar-benar ingin putus, pengen tobat, pasti Allah kasih jalan kok. Pasti Allah kasih jalan. Allah maha baik. Allah maha baik. Walaupun memang kalau dibilang dia sudah menduakan Allah dengan percaya Iya, kepada iya. Bui, tapi Nah, ini bener, Bib. saking cintanya Allah kepada hambanya, apalagi kita sebagai umatnya Rasulullah, masih dikasih warning. Tapi Habib bilang tadi pas banget tuh, aneh jadi pikiran. Itu kan udah termasuk menduakan Allah ya, musyrik jatuhnya, Musyrik. dosa besar yang nggak bisa diampuni, Bib. Ya kan? Ini bagaimana, Bib, Nah, orang yang ngelakuin itu, Bib? nggak bisa. Kalau memang dia tobat. Nggak bisa diampunin itu kalau dia mati masih dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau tobat, Kalau dia tobat, Allah masih buka pintu tobat sebesar-besarnya. Itulah maha-maha baiknya Allah Ta'ala, kita punya Tuhan gitu loh. Makanya Allah itu masih ngasih warning. Kayak tadi tiba-tiba kita aneh juga di rumah lagi ngopi, lagi apa, tiba-tiba antum telepon, oh ya sudah. Berarti kan ini kan warning dari Allah. Udah jangan lagi. Nih deh gue tutup, gue kasih jalan, tinggal dia mau nerima atau enggak, gitu aja sih sebenarnya. Maha baiknya Allah. Tapi sebenarnya musyrik itu nggak usah jauh-jauh kalau kita mau bilang musyrik. Kita lebih percaya wiritan daripada yang punya wirid pun itu musyrik. Kita percaya. sekalipun itu amalan baik. Iya. Kita wah gara-gara la ilaha illallah nih. Bukan karena la ilaha illallah saya mendapat keberkahan ridho dari Allah Ta'ala. Beda. Harusnya begitu. Kalau cuma dikatakan wah nih gara-gara la ilaha illallah nih gue bisa nyembuhin orang. Yang nyembuhin tetap Allah. Balik lagi, selain itu buat wasilah, keyakinan kita harus tetap ke Tetap Allah. tetap. Makanya musyrik itu, makanya hati-hati kebanyakan. Wah nih gara-gara batu ini nih, itu udah musyrik sudah. Musyrik tanpa sadar. Makanya kalau ada yang pernah ngelakuin itu nih, apa orang-orang bumi ini cepet-cepet istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu sih. Benar. Tapi bisa dilihat gak, Bib, ciri-ciri orang kemasukan bekal gak? Sebenarnya Atau enggak orang yang, wah nih orang mau dapat kiriman nih, bisa kita tahu nggak, Bib? Kalau orang dulu kan katanya ya, kalau misalkan ada apa sih kayaknya kayak petasan pecah di atas rumah yang gak wajar, misalnya nggak ada hari tahun baru tiba-tiba ada kayak yang pecah, itu katanya ada mau kiriman atau bunyi gagak di atas rumahnya. itu bisa, itu kan sebagai pertanda sebenarnya. Kedua, mimpi. Kita lihat mimpi dulu. Kalau mimpi jelek sering, itu bisa salah satunya ada mau ada kiriman. Ketiga, orang itu jadi lemes untuk beribadah, untuk nggak semoga ya. sholat, untuk wudhu, terus sakit di waktu-waktu tertentu. Itu pasti ada kiriman di situ. Misalkan tiap jam 6 sore aja sakitnya gitu. Itu pasti ada sesuatu hal yang ada entitas lain lah yang penyebabnya itu. Nah itu kan cara kalau kita mau tahu orang itu dapat kiriman atau enggak. Nah sekarang bisa nggak, Bib, secara orang awam buat antisipasi
minimal saat masuk ke rumah baca bismillah. Minimal. Atau salam. Assalamualaikum. Rumahnya kosong. Salam ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu aja. Itu salah satu intinya. Karena mereka masuk penyerangan itu pasti di rumah. Nah, kayak kiriman lah, kayak teluh atau santet, itu nggak langsung masuk ke rumah. Karena jin itu nggak bisa nembus tembok atau pintu. Oh, nggak kayak di film-film? Nggak bisa. Jin itu tetap nunggu. Nah, nunggunya kapan? Saat manusia itu lalai. Dia masuk. Itu aja. Sama jaga wudhu. Iya, Jaga wudhu. Udah itu aja. Itu aja coba. Simpel sebenarnya. Senjatanya orang mukmin ya, Bib, ya? Iya, simpel aja. Jadi nggak usah takut. Nggak usah kegoiban juga. Wah, nih ada yang ngirim nih. Ini nggak usah. Intinya, lo pasrah sama Allah, lo punya yang maha kuasa, yang maha bisa menyembuhkan, pasti Allah kasih jalan. Tadi juga sebetulnya kaget juga, Bib, dapat telepon itu ada pasien. Pas ane lihat, ane video call, ane ditantangin. Wah, selesai video call, ane muntah-muntah itu, Bib. Wah, udah dah, ini harus panggil pawangnya nih, nggak bisa kalau ane yang megang, gitu. Untungnya antum lagi nggak sibuk, alhamdulillah bisa bantuin. Alhamdulillah, ya kodratullah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini orang-orang bumi juga yang sekiranya punya keluhan alam gaib, bisa hubungi agensinya Abisani. Di orang langit, DM aja DM di Instagram, ada orang langit Instagramnya, bisa lah nanti nomornya di sini. Pastikan ya, Bib, ya. Ini agensi sampingan ini. Siap kita mah, bismillah. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan orang-orang bumi bisa ambil dari perbincangan kita malam hari ini, karena syutingnya malam, bener-bener jam 1:30 malam ini nggak boleh pulang ini. Selesai ngurus pasien, bikin konten, mumpung soalnya beliau udah susah ditemuin itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam hari ini ada manfaatnya, bisa berguna bagi orang-orang bumi, dimanfaatin dah yang baik-baiknya. Makasih banyak Habib kedatangannya. Siap. Udah mau mampir ke Pilar Rajak. Siap. Ketemu lagi dengan narasumber selanjutnya, guru-guru kita yang lainnya. Panjang umur, sehat afiat, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.